Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang intervilan routing. Berikut adalah anggota kelompok 7, Christopher April yang Paturungi, dan saya sendiri, Indonesia Bana Sanudin. What is intervilan routing? VLAN digunakan untuk membagi jaringan layer 2 yang di-switch untuk berbagai alasan. Terlepas dari alasan tersebut, host di satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain, kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan routing. InterVLAN routing adalah proses pengalihan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Ada 3 pilihan routing interVLAN. Yang pertama, legacy interVLAN routing. Ini adalah solusi warisan. Ini tidak memiliki stabilitas yang baik. Router on a stick. Ini adalah solusi yang dapat diterima untuk jaringan kecil hingga menengah. Switch layer 3 menggunakan antarmuka virtual yang di-switch. Ini adalah solusi yang paling dapat diskalakan untuk organisasi menengah hingga besar. Selanjutnya, legacy interVLAN routing. Solusi routing interVLAN pertama bergantung pada pengguna router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN yang berada. Antarmuka router berfungsi sebagai gateway default untuk host lokal pada subnet VLAN. Routing interVLAN legacy menggunakan antarmuka fisik berfungsi, tetapi memiliki batasan signifikan. Ini tidak cukup dapat diskalakan karena router memiliki jumlah antarmuka fisik yang terbatas. Memerlukan satu antarmuka fisik router per VLAN dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka fisik dari sebuah router. Catatan, metode routing interVLAN ini tidak lagi diterapkan dalam jaringan yang di-switch dan disertakan hanya untuk tujuan penjelasan. Routing interVLAN, router on a stick. Protokol spanning tree atau STP menggunakan algoritma spanning tree atau STA untuk membangun topologi bebas loop melalui 4 tahapan. Yang pertama, pemilihan jembatan akar atau root bridge. Switch dengan bridge ID atau BID terendah akan terpilih sebagai jembatan akar. BID sendiri ditentukan oleh kombinasi nilai prioritas yang dapat diatur, alamat MAC, switch, dan ID sistem tambahan. Yang kedua, pemilihan port akar, route port. Setiap switch memiliki port yang terhubung langsung ke jembatan akar. Port ini disebut port akar dan akan selalu dalam keadaan forwarding atau meneruskan data. Yang ketiga, pemilihan port terpilih, desain port. Pada setiap segmen jaringan, hanya satu port pada switch yang dapat menjadi port terpilih. Port terpilih ini akan meneruskan data ke segmen tersebut. Pemilihan port desain didasarkan pada BID yang lebih baik dari port lainnya pada segmen yang sama. Keempat, pemilihan port alternatif. Semua port yang tersisa setelah port akan didesain akan menjadi port alternatif atau disebut juga port terblokir. Port alternatif tidak meneruskan data dalam keadaan normal, namun dapat menjadi jalur cadangan jika terjadi kegagalan pada jalur utama. Router on a stick skenario. Dalam gambar antarmuka, R1 gigabit Ethernet 0/0/1 terhubung pada port S1 Fast Ethernet 0/5. Port S1 Fast Ethernet 0/1 terhubung pada port S2 Fast Ethernet 0/1. Ini adalah tautan terang yang diperlukan untuk meneruskan lalu lintas di dalam dan antara VLAN. Untuk merotekan antar VLAN, antarmuka R1 gigabit Ethernet 0/1 secara logis dibagi menjadi 3 subinterface seperti yang ditujukan dalam tabel. Tabel juga menunjukkan 3 VLAN yang akan dikonfigurasi pada switch. Diasumsikan bahwa R1, S1, dan S2 memiliki konfigurasi dari awal. Saat ini PC1 dan PC2 tidak dapat saling ping karena mereka berada di jaringan yang berbeda. Hanya S1 dan S2 yang dapat saling ping, tetapi tidak dapat dijangkau oleh PC1 dan PC2 karena mereka juga berada di jaringan yang berbeda. Untuk mengaktifkan perangkat agar dapat saling ping, switch harus dikonfigurasikan dengan VLAN dan trunking. Dan router harus dikonfigurasikan untuk routing antar VLAN. Routing inter VLAN dengan switch layer 3. Routing inter VLAN menggunakan metode routing on a stick mudah diimplementasikan untuk organisasi berukuran kecil hingga menengah.
Namun perusahaan besar membutuhkan metode yang lebih cepat dan lebih dapat diskalakan untuk menyediakan routing interVLAN. Jaringan LAN kampus perusahaan menggunakan switch layer 3 untuk menyediakan routing interVLAN. Switch layer 3 menggunakan switching berbasis perangkat keras untuk mencapai tingkat pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada routing. Switch layer 3 juga umumnya diimplementasikan dalam routing wiring closet lantai distribusi perusahaan. Kemampuan dari switch layer 3 mencakup kemampuan untuk melakukan hal berikut. Melakukan routing dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan beberapa switch virtual interface, mengubah switch port layer 2 menjadi antarmuka layer 3, sebuah port yang di-routing mirip dengan antarmuka fisik pada router Cisco IOS. Untuk menyediakan routing interVLAN, switch layer 3 menggunakan SVI. SVI dikonfigurasikan menggunakan perintah interface VLAN ID yang sama seperti yang digunakan untuk membuat SVI. Manajemen pada switch layer 2. Sebuah SVI layer 3 harus dibuat untuk setiap VLAN yang dapat dirutekan. Common inter-VLAN issues. Ada beberapa alasan mengapa konfigurasi inter-VLAN mungkin tidak berhasil. Semuanya terkait dengan masalah konektivitas. Pertama, periksa lapisan fisik untuk menyelesaikan masalah di mana kabel mungkin terhubung ke port yang salah. Jika koneksi sudah benar, maka gunakan daftar dalam tabel untuk alasan umum lainnya mengapa konektivitas inter-VLAN mungkin gagal. Dapat dilihat dalam tabel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.